haleluya. Kita mau pujikan nama Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau bersorak, haleluya. Mari sambil bertepuk tangan. Bersama-sama. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Oh, terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Terpujilah Dia Raja segala raja. Kita mau terus tinggikan namanya. Kita mau pujikan lebih-lebih lagi namanya. Kita mau masuk ke dalam kebenaran firman. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui pujian yang akan kita naikkan. Biarlah pujian ini menjadi komitmen buat kita. Menjadi komitmen yang baru untuk iman kekristenan kita. Kita mau buka hati untuk Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau
baik bagiku. Kita pujikan dari awal. Seperti wanita menurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku
setia, ku tetap setia. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, yang kami kenal oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepada Tuhan hari ini bersyukur, berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk hidup ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melakukan banyak perkara, tetapi juga untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami telah memuji Tuhan. Sekarang tiba waktunya Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu. Kami tahu firman-Mu sungguh amat dalam, luas, tak terbatas. Pikiran kami yang sangat terbatas ini tidak akan mampu memahaminya dengan benar. Oleh karena itu ya Allah Roh Kudus, kepadamu-lah kami memohon. Berikanlah kami kemampuan untuk mengerti. Terjemahkanlah kepada kami firman-Mu ya Allah Roh Kudus, sehingga kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara maupun umat-Mu yang mendengar, sama-sama beroleh berkat, beroleh kebenaran firman-Mu dan beroleh semangat untuk mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua device yang akan kami gunakan di dalam ibadah secara online ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami mohon perlindungan Tuhan, supaya semua device yang kami gunakan, jaringan yang kami manfaatkan, semuanya membantu kami untuk mengerti firman-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah. Kami telah siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang kedua ini kita akan membicarakan sebuah tema yang berjudul bersekutu di dalam Kristus. Mari buka Alkitab kita, Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mari kita membacanya bersama-sama dengan bersuara. Sekali lagi Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memahaminya, dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan ini tema kita adalah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, berkaitan dengan tema bulan ini, saudaraku, saya akan mengajak kita untuk terlebih dahulu mempunyai satu pemahaman
yang sama tentang persekutuan. Secara umum, saudara-saudara, di dalam monitor kita, secara umum, sebuah persekutuan didasarkan kepada 4 aspek. Aspek yang pertama adalah kepentingan, aspek yang kedua adalah keinginan atau kehendak, aspek yang ketiga adalah kerjasama, dan aspek yang keempat adalah tujuan bersama. Jadi mereka yang terlibat atau yang bersepakat untuk bersekutu bersama-sama harus didasarkan kepada 4 kriteria ini, saudaraku. Pertanyaannya adalah, apakah yang dipersekutukan? Tergantung persekutuannya itu persekutuan apa? Apakah persekutuan dagang? Ataukah persekutuan secara politik? Nah, kalau persekutuan dagang, berarti saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang dipersekutukan adalah uang, harta. Itulah yang dipersekutukan bersama-sama untuk suatu kepentingan bersama, karena mempunyai keinginan yang sama, kemudian ada kerjasama yang timbul di antara mereka, dan akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, persekutuan itu adalah untuk mencapai satu tujuan yang sama. Beda lagi dengan persekutuan di dalam bidang politik. Kita mengenal ada persekutuan negara-negara NATO misalnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, bagaimana persekutuan itu terjadi bagi para pengikut Kristus? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam persekutuan di dalam Kristus, maka bagi pengikut Kristus yang dipersekutukan adalah hidupnya. Hidupku dan hidupmu dipersekutukan kepada Kristus. Maka kita berkata, kita bersekutu di dalam Kristus. Apakah yang menjadi kepentingan? Saudara, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, semua mencari-cari cara untuk bisa selamat, untuk bisa datang kepada surga yang kekal itu. Maka kemudian menciptakan agama. Berbagai agama bermunculan, berbagai aliran, berbagai sekte-sekte bermunculan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi semua itu tidak akan bisa membawa kita sampai kepada surga yang diidam-idamkan itu. Kita berkepentingan untuk masuk surga. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan juga berkepentingan terhadap umat yang diciptakannya. Jadi ada satu kepentingan bersama-sama. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 16, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, persekutuan kita dengan Kristus didasarkan kepada pemilihan. Bukan kita yang memilih untuk bersekutu dengan Kristus. Kristuslah yang memilih kita. Ketika kemudian pilihan itu ditawarkan kepada kita, kalau kita bersedia menerima pilihan itu, tawaran itu, yang ditawarkan oleh Yesus Kristus kepada kita, kalau kita bersedia menerimanya, maka kita kemudian akan masuk ke dalam satu persekutuan yang sama, di mana Yesus berkata, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Tetapi dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan di sana, saudaraku, bahwa itu semua terjadi berdasarkan pilihan. Tidak semua orang dipilih Tuhan. Walaupun Tuhan menghendaki tidak semua orang binasa, tetapi oleh karena dosa yang telah begitu dalam, maka ada banyak orang yang tidak bisa lagi mendengarkan tawaran Tuhan. Sehingga
dia tidak mampu memberi respon yang benar terhadap tawaran Tuhan itu, maka dia pun tidak menjadi orang yang terpilih dalam pemilihan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita semua yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Sebab kita semua dipilih oleh Tuhan. Dan kita telah merespon pilihan itu. Sehingga kita menjadi satu persekutuan di dalam Kristus Yesus. Ada satu kepentingan. Kepentingan kita untuk selamat. Tetapi Tuhan juga punya kepentingan untuk bertanggung jawab kepada ciptaannya yang telah berkhianat kepadanya. Tapi karena begitu besar kasih-Nya, maka Tuhan tetap memberikan kesempatan dan peluang kepada setiap kita yang mau memberikan respon terhadap tawaran keselamatan di dalam Yesus Kristus yang Tuhan berikan kepada semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehendak Tuhan dan kehendak kita sama-sama punya keinginan. Keinginan kita untuk diselamatkan. Keinginan kita untuk hidup tentram di dalam dunia ini. Dan Tuhan juga punya keinginan yang sama, yaitu memberikan damai sejahtera kepada kita. Jadi dalam persekutuan di dalam Kristus ini ada satu kehendak yang sama. Kehendak yang sama. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Adakah saudara sungguh-sungguh menginginkan berada bersama Yesus? Kalau itu keinginan saudaraku, maka saudaraku punya keinginan yang sama dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan harta, bukan uang, bukan skill kita. Hidup kita lah yang kita berikan kepada Tuhan. Ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan itulah, maka kita akan bekerja sama. Kita akan mampu bekerja sama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Yohanes 9 ayat 4 dikatakan demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan dengan Kristus, setelah kita bersekutu menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, tidak berarti lantas kita duduk-duduk, diam-diam, ongkang-ongkang kaki, tidak melakukan sesuatu apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 9 ayat 4 berkata, kita punya pekerjaan. Yesus berkata kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, mengutus Yesus Kristus. Dan kita harus mengerjakannya selama masih siang, selama masih ada kesempatan, selama masih ada hidup yang diberikan kepada kita. Sebab akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat Yohanes 9 ayat 4 ini betapa sungguh dalam maknanya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melakukan segala perkara yang berkenan di hadapan Tuhan itu di dalam seluruh hidup kita selama masih ada kesempatan, selama masih ada hidup yang kita hidupi hari ini. Kita harus mengerjakan seluruh pekerjaan yang diberikan, yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat berbeda persekutuan di antara manusia-manusia di dunia ini membentuk satu persekutuan. Sangat berbeda, sebab dalam persekutuan yang dialami oleh para pengikut Kristus, dipersatukan dengan Kristus, yang dipersatukan adalah hidupnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidupku dan hidup saudara, itulah yang kita persekutukan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, masih ingat kenapa kita masih hidup? Sangat sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Saudaraku masih hidup pada hari ini oleh karena Tuhan belum mengambil roh yang menghidupkan tubuh jasmani kita.
Tuhan belum mengambil roh itu. Tuhan belum memanggilnya kembali. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bekerja selama masih siang. Dan apakah pekerjaan itu yang telah ditetapkan oleh Tuhan? Pekerjaan itu sudah diberitahukan, saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, yang tadi kita telah baca, saya baca kembali. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Persekutuan kita di dalam Kristus didasarkan kepada pilihan dan respon atas pilihan itu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita ingin memperoleh sesuatu dari Bapa, minta sesuatu dari Bapa di surga. Kata kuncinya adalah menghasilkan buah dulu. Apakah buah di sini? Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata bahwa buah yang dimaksudkan di sini adalah buah-buah pertobatan kita, yaitu buah Roh Kudus. Kita tidak akan membaca lagi karena kita sudah terlalu sering mendengarnya. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada saudaraku, supaya saudaraku membaca kembali buah pertobatan kita, yaitu buah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan tema bersekutu di dalam Kristus, kita akan melihat 3 prinsip penting dalam perikop Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 6 ini. Untuk memahami 3 prinsip bersekutu di dalam Kristus, kita mulai dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Saya akan membaca kembali. Akulah pokok anggur yang benar, yang sejati menurut Alkitab yang terbuka, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Prinsip pertama yang berkaitan dengan bersekutu di dalam Kristus adalah kita yang menyerahkan hidup kita kepada Kristus itu adalah memiliki kerendahan hati sama seperti Tuhan Yesus. Memiliki kerendahan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita tadi, Yohanes pasal 15 ayat 1, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Bayangkan saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur. Pokok anggur itu kan tanaman. Tuhan Yesus membandingkan dirinya sebagai pokok anggur. Padahal Tuhan Yesus itu mempunyai satu kedudukan yang sangat tinggi. Coba kita lihat Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati sama seperti Tuhan Yesus. Itu adalah prinsip pertama kalau kita ingin menjadi bersekutu di dalam Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 kita membaca tadi, Tuhan Yesus yang mempunyai kedudukan yang amat tinggi. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi dia bersedia mengosongkan dirinya, datang ke dalam dunia demi saudara dan saya.
itu adalah satu kerendahan hati yang sangat tinggi, yang sangat dalam, yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, sehingga Dia pun mampu berkata, bersedia berkata, mengumpamakan dirinya, memetaforakan dirinya sebagai pokok anggur. Tetapi saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam ayat yang pertama tadi kita membaca, akulah pokok anggur yang benar. Berarti ada pokok anggur yang tidak benar, bukan? Nah, saudara dikasih Tuhan, Bapakulah pengusahanya. Jadi ada kebun anggur, ada pohon anggur, ada yang mengusahakan. Frasa yang berkata, akulah pokok anggur yang benar, memberitahukan kepada kita bahwa pokok anggur itu sengaja ditanam dengan tujuan untuk memperoleh buah. Kita tadi telah membaca Yohanes 16 ayat 15. Aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan supaya buahmu itu tetap. Jadi pokok anggur yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan mengenai bagaimana persekutuan di dalam Kristus, bagaimana relasi Kristus, itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memilihnya menggunakan metafora, mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur, tetapi pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa pokok anggur yang benar itu hanyalah Yesus Kristus itu sendiri. Sementara itu saudara yang dikasih Tuhan, ada juga pokok anggur yang liar. Mari kita lihat Yeremia 2 ayat 21. Dalam Yeremia 2 ayat 21 saudara dikasih Tuhan, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Siapakah engkau yang dibiarkan tumbuh sebagai pokok anggur pilihan? Dialah Israel, bangsa Israel dengan ke-12 sukunya. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Bisa membayangkan saudara betapa hebatnya kedudukan bangsa Israel di hadapan Tuhan. Mereka adalah pokok anggur pilihan, mereka adalah benih yang murni. Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat berikutnya berkata, betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Mereka telah mengkhianati Tuhan. Mereka telah tidak taat kepada Tuhan. Bahkan mereka menyalibkan pokok anggur yang benar itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka Nabi Yeremia telah mengatakan terlebih dahulu bahwa engkau hai Israel, sejak dari dahulu engkau telah berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur yang liar. Maka kemudian saudara yang dikasih Tuhan, kepada murid-muridnya Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Prinsip pertama yang harus dimiliki oleh setiap orang adalah untuk bersekutu dengan Kristus adalah memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Rasul Paulus berkata, aku harus makin berkurang, harus makin menurun kedudukanku, sifat-sifatku dalam hidupku harus makin bertambah. Sifat-sifat Tuhan Yesus, karakter Tuhan Yesus harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah. Aku harus makin berkurang, harus makin menurun, harus makin merendahkan diri, seperti Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya sendiri demi saudara dan saya. Sekarang kita lihat prinsip yang kedua, saudara.
berkaitan dengan tema bersekutu di dalam Kristus, prinsip yang kedua yang harus kita lakukan adalah bersedia dibersihkan. Bersedia dibersihkan. Saudara bersedia dibersihkan? Mari kita lihat dulu Yohanes 15 ayat 3 yang tadi telah kita baca. Dalam Yohanes 15 ayat 3, ayat 2 dan 3, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia berbuah lebih banyak lagi. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu dalam ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih. Kata-kata ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya yang telah bersama-sama dengan dia, yang telah berkomitmen menyerahkan hidupnya kepada Kristus, mengikut Kristus, melayani Kristus. Mereka telah dibersihkan dan mereka dituntut, ditagih untuk nantinya berbuah banyak ketika Yesus telah kembali ke surga. Oleh karena itu, saudara, sebelum Yesus kembali ke surga, mereka harus bersedia dibersihkan supaya buahnya lebih banyak lagi. Dalam ayat yang pertama dikatakan, Bapakulah pengusahanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pokok anggur itu harus dibersihkan supaya lebih banyak lagi buahnya. Kata Bapakulah pengusahanya ini menunjukkan kepada kita bahwa ada yang menanam pohon anggur itu. Bukan tumbuh sembarangan, bukan tumbuh begitu saja, tapi ditanam, direncanakan. Setelah ditanam kemudian diperhatikan, dirawat, dibersihkan, dijamin pertumbuhannya agar berbuah. Walaupun demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, yang sudah berbuah sekalipun, supaya tetap buahnya, supaya bertambah banyak buahnya, maka ada bagian-bagian di dalam pokok anggur itu yang harus dibersihkan. Di dalam perumpamaan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan adalah bahwa Yesus adalah pokok anggur dan saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Pokok anggur, buah anggur itu terbit bukan dari pokoknya, tetapi terbit keluar dari ranting-rantingnya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, tetapi yang berbuah dibersihkannya supaya bertambah banyak. Apa yang dibersihkan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Di dalam terjemahan Matthew Henry dikatakan bahwa supaya pohon anggur itu, ranting-ranting itu berbuah lebih banyak lagi, maka saudara yang kasih Tuhan, ranting yang walaupun sudah berbuah tetap perlu dibersihkan. Kata dibersihkan di sini adalah kataire dalam bahasa Yunani. Kataire dalam bahasa Yunani artinya memangkas hal yang berlebihan dan yang terlalu mewah, yang terlalu berlebih-lebihan, dan itu akan menghalangi pertumbuhan dan kemampuan dari ranting itu untuk menghasilkan buah. Jadi walaupun saudara kita telah bersekutu di dalam Kristus, kita telah menghasilkan buah, tetapi buah yang harus kita hasilkan itu harus bertambah banyak, harus lebih banyak lagi, dan harus tetap berbuah dan tidak boleh berhenti berbuah, saudara. Nah, oleh karena itu ranting yang terbaik juga, yaitu saudara dan saya, tetap memiliki kemungkinan, tetap memiliki gangguan, tetap memiliki hambatan-hambatan. Maka hambatan-hambatan itu harus dipotong, harus kataire, harus dipangkas, harus dipruning. Kalau kita bicara dalam dunia pertanian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harus dipangkas, sebab itu menghalangi buah itu keluar. Nah, apakah yang harus dipangkas dalam hidup saudara dan saya? Dalam hidupku, apakah yang harus dipangkas?
Yang pertama adalah pemikiran-pemikiran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu perlu dibersihkan, perlu dipangkas, sebab itu menghalangi buah untuk dihasilkan. Keinginan atau kecenderungan yang berlebih-lebihan, itu perlu dibersihkan, perlu dipruning, perlu dipangkas, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang perlu dibersihkan oleh Kristus telah berjanji untuk melakukannya melalui firman, roh, dan pemeliharaannya. Barang siapa di antara kita, saudara yang dikasihi Tuhan, yang membaca firman Tuhan, yang mentaati roh Allah di dalam hidupnya, dan mengikuti pemeliharaan Tuhan, orang seperti itulah yang dikatakan sebagai ranting yang bersedia dibersihkan. Selalu dibersihkan hal-hal yang menghalangi pertumbuhan itu, hal-hal yang menghalangi buah itu untuk dihasilkan. Itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dipangkas. Alkitab berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya, akan dikataire, untuk agar supaya menghasilkan buah lebih banyak lagi, dan buah itu tetap selalu menghasilkan pokok anggur, buah anggur. Jadi saudara, prinsip yang kedua adalah saudara dan saya harus bersedia dibersihkan. Mari renungkan di dalam hidup saudara, hal-hal apakah saja yang masih menghalangi saudara untuk menghasilkan buah-buah pertobatan kita. Mari berdoa dan mohon pimpinan Roh Kudus untuk membantu saudara agar hal-hal yang menghalangi itu kemudian dibersihkan, supaya makin hari kita makin menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Ingat saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita telah berbuah, namun tetap ada bagian-bagian yang perlu dipotong dan dibersihkan, supaya kita berbuah lebih lebat lagi dan lebih berbuah itu tetap. Tidak ada orang yang sudah sempurna. Oleh karena itu, kita harus senantiasa setiap hari dalam hidup kita ini bersedia dibersihkan dalam persekutuan di dalam Kristus. Siapa saja yang mau bersekutu di dalam Kristus, dia harus bersedia dibersihkan. Sekarang perkara yang ketiga yang perlu kita lihat, yaitu di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Prinsip ketiga, bersekutu di dalam Kristus adalah memiliki hubungan dengan Kristus. Prinsip ketiga adalah hubungan. Dan hubungan kita dengan Kristus haruslah menjadi hubungan yang istimewa. Hubungan melebihi dari hubungan-hubungan kita dengan apapun juga di dalam dunia ini. Hubungan kita dengan Kristus haruslah menjadi hubungan yang paling istimewa, yang paling penting. Yohanes telah memberitahukan kepada kita pada ayat yang keempat, bahwa hubungan itu ditandai dengan tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus tinggal di dalam kita, yaitu Rohnya yang kudus tinggal di dalam kita. Nah, oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, hubungan yang istimewa itu adalah oleh karena Roh Allah tinggal di dalam kita. Seberapa jauhkah kita memandang ini sebagai satu keistimewaan dalam kehidupan kita, itu akan menentukan
seberapa dalam, seberapa tinggi, seberapa istimewanya hubunganmu dengan Tuhan Yesus. Hubungan dengan Tuhan Yesus menggambarkan kepada kita bahwa hubungan itu didasarkan kepada Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, saudara yang dikasihi Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 6, mari kita membaca ayat ini. Sebab ayat ini penting untuk kita ketahui. 1 Yohanes 2 ayat 6, demikianlah firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ulang sekali lagi. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, mari kita membaca kata ia kita ganti dengan nama kita sendiri. Kalau saya mengatakan bahwa saya ada di dalam Kristus, saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itulah sebabnya saudara, dalam persekutuan kita dengan Kristus, yang kita berikan adalah seluruh hidup kita. Kita berikan kepada Kristus. Sebab Kristus memilih hidup kita. Bukan memilih harta kita, memilih hidup kita. Persekutuan, bersekutu di dalam Kristus adalah hubungan. Dan hubungan itu adalah aku di dalam Dia dan Dia di dalam aku. Hubungan yang benar dengan Kristus akan menghasilkan buah yang lebat, dan buah itu tetap adanya. Kalau di dalam dunia digital, hubungan dengan Kristus, aku di dalam Dia dan Dia di dalam aku di dalam Kristus dan Kristus dalam aku, itu digambarkan sebagai connected. Kita berhubungan, kita terkoneksi dengan Kristus. Tetapi saudara, ada kalanya hubungan itu juga tidak baik. Dan ketika hubungan itu tidak baik, Yesus berkata, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berbuat apa-apa artinya kamu tidak bisa menghasilkan buah. Dan ketika engkau tidak bisa menghasilkan buah, bersiap-siaplah, engkau akan dikataire, akan dipangkas, akan dibuang, akan menjadi kering, kemudian dikumpulkan dan dibakar ke dalam api. Jadi sangat penting saudara, kita memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus dan memeliharanya dari hari lepas kepada sehari. Sebab ketika kita tidak memelihara hubungan itu, maka kita tidak akan menghasilkan buah. Mengapakah saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Banyak orang Kristen dapat menjadi ranting-ranting yang tidak berguna. Mengapa ada banyak orang yang mengaku orang Kristen, tetapi bisa menjadi ranting-ranting yang tidak berguna? Secara sederhana, saudara yang dikasihi Tuhan, hanya ada 3 alasan. Yang pertama, menolak panggilan Kristus. Dia hanya mengaku sebagai orang Kristen, tetapi sejatinya di dalam hatinya dia menolak panggilan Kristus. Dia tidak merespon pilihan yang dilakukan Kristus kepadanya, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, mendengar kepadanya, kemudian melayani Dia dengan bibir dan kata-kata, namun tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita melayani Dia tetapi dengan kata-kata dan bibir saja, dengan mulut dan kata-kata saja. Tetapi apa yang kita katakan tidak diikuti dengan melakukannya dalam hidup kita. Apa yang kita baca tidak diikuti dengan melakukannya dalam hidup kita.
Kita berkata, aku sudah berdamai dengan orang lain, aku sudah mengampuni orang lain, tapi harus diikuti dengan perbuatan yang menunjukkan perdamaian dan pengampunan itu. Aku berkata hidup di dalam Kristus, tapi harus diikuti dengan kehidupan yang makin hari Yesus makin bertambah dan aku makin berkurang. Ketika itu tidak terjadi dalam hidup kita, maka kita menjadi ranting-ranting yang tidak berguna. Yang ketiga, saudara, ketika dalam kesulitan kita bertindak semaunya dan meninggalkan Dia. Tuhan Yesus tidak menjanjikan hidup kita mulus-mulus saja, lancar-lancar saja. Kita akan mengalami tantangan, penderitaan, dan kesulitan. Nah, apa yang terjadi dalam hidup kita ketika kita mengalami kesulitan itu? Apakah kita meninggalkan Dia? Ketika kita meninggalkan Yesus, kita lupa kepada Yesus, kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan Yesus, kita mengabaikan Roh Kudus, maka itu kita akan menjadi ranting-ranting yang tidak berguna, yang akan dipotong oleh pengusahanya, yaitu Bapa di surga akan dipotongnya, dibuang menjadi kering, dipungut dan dibakar. Kiranya saudara-saudara, kita selalu connected kepada Tuhan dan tidak menjadi disconnect dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Itu adalah hubungan yang baik, yang benar dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Yeremia 5 ayat 10 berkata, naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga, rusakkanlah, tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Yang bukan kepunyaan Tuhan akan dibuang. Tidak ada ampun. Selagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih diberikan kehidupan kita, maka itu tidak akan dibuat habis lenyap. Selagi masih ada hidup diberikan oleh Tuhan. Tetapi ketika waktunya selesai, maka carang-carang yang tidak berguna tadi, itu akan dipotong juga pada akhirnya. Kiranya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada persyaratan lahiriah yang bisa membuat manusia benar di hadapan Allah. Hanya hubungan persekutuan dengan Yesus Kristus yang bisa melakukan itu. Satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita ialah mempunyai hubungan persekutuan yang erat dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah pokok anggurnya yang benar. Dan kita hanyalah ranting-ranting yang harus terhubung dengan pokok anggurnya, yaitu Yesus Kristus. Supaya kita menghasilkan buah, dan buah itu menjadi lebih banyak lagi, dan senantiasa menghasilkan buah pada waktunya. Bersekutu di dalam Kristus adalah 3 prinsip. Aku harus makin berkurang, Yesus harus makin bertambah, harus descending, harus ada bersedia dibersihkan, harus ada pruning, dan harus selalu memiliki hubungan terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Karena selagi kami masih hidup, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berbuah lagi, lebih banyak lagi, lebih besar lagi, dan buah itu tetap, ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Ajar kami ya Bapa, untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ajar kami Tuhan untuk taat dan setia melakukan setiap firman-Mu, membersihkan diri kami dari segala perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apapun keadaan kami, apapun kondisi kami,
kami menghasilkan buah-buah kebenaran, buah Roh Kudus yang Engkau telah tetapkan kepada kami, supaya kami menghasilkan buah yang banyak, yang lebat, sebagaimana pohon anggur berbuah sungguh sangat lebat, dan buah itu tetap menghasilkan pada musimnya. Inilah harapan dan doa permohonan kami, Tuhan. Seluruh hidup kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, pakailah kami seturut kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita senantiasa. Haleluya.